Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Rajibata Sdikin. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2010101109. Saya dari kelas MBS 20D. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian tentang usul fikih yang berjudul wadih dan ghairu wadih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang wadih. Wadih itu adalah lafaz yang telah jelas makna dan maksud dari lafaz tersebut tanpa tergantung pada faktor lain untuk menjelaskannya. Wadih ada 4. Yang pertama, zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Zahir itu apa sih? Zahir itu artinya jelas. Nas itu artinya lebih jelas. Mufassar lebih jelas lagi, dan muhkam itu paling jelas. Oke. Lanjut ada ghairu wadih. Ghairu wadih adalah lafaz yang tidak jelas makna dan maksudnya kecuali ada faktor luar atau faktor lain yang menjelaskannya. Ghairu wadih ada 4. Yang pertama itu ada khafi. Yang kedua ada muskil. Yang ketiga ada mujmal. Yang keempat ada mutasyabih. Baik. Khafi artinya ketidakjelasan pada objek. Muskil yang kedua tadi itu pada maknanya. Kalau mujmal itu pada maksudnya. Kalau mutasyabih itu paling tidak jelas. Oke, kita akan membahas yang wadih dulu. Kita akan bahas satu persatu. Yang tadi kan ada 4 ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada zahir. Zahir itu contohnya tentang riba, yang wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, ayat Al-Baqarah ayat 275. Ketika membaca ayat ini, maka pendengar akan langsung paham bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini dikatakan zahir jelas, yang nampak. Namun, itu yang dimaksud karena ketika pembicara mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, itu adalah menjawab pertanyaan orang-orang yang menyatakan innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah itu mengatakan tidak sama, karena jual beli itu halal dan riba itu haram. Di konteks ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang menyatakan jual beli itu sama dengan riba, bahwasannya jual beli itu sebenarnya nggak sama dengan riba. Baik, yang kedua itu ada nas. Yang kedua, nas itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada maknanya jelas, dan makna itulah yang diinginkan. Nas itu konteksnya untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli tadi itu riba itu jual beli dan riba itu sama. Namun teksnya adalah jual beli halal dan riba itu haram. Jadi yang ketiga itu ada mufassar. Mufassar itu dalam bahasa itu artinya yang diperjelas, yang diperinci, yang ditafsirkan. Mufassar secara istilah itu lafaz yang menunjukkan pada maknanya jelas, dan makna itu yang dimaksud bukan yang lainnya, dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Contohnya adalah qatilul musyrikin kafah. Nah, musyrikinya ini adalah lafaz am, dan kafahnya ini adalah kalimat ini yang menjadi si mufassarah. Jadi al-musyrikina itu lafaz am ini dilalahnya zoni. Namun dengan adanya kalimat kafah itu sudah tidak bisa lagi ditafsirkan. Lalu yang keempat ada muhkam. Muhkam ini lafaz yang penunjukannya maknanya jelas, dan makna yang ditunjukkan itu yang dimaksud dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Contohnya itu adalah aqimus shalah, sholat ya. Wajib mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut karena tidak ada kemungkinan untuk makna lain. Sholat berarti kita wajib melaksanakan sholat gitu. Lalu ada ghairu wadih. Ghairu wadih ini tadi ada 4 juga kan. Yang pertama ada khafi. Kita akan menjelaskan tentang khafi. Khafi itu adalah penunjukan pada makna jelas
tapi penunjukan objeknya belum jelas. Contohnya, wasariq wasariqatu faftau aidiyahum. Jelas di sini maknanya tangan, tapi penunjukan objeknya itu belum jelas kan. Tangan itu mulai dari pundak sampai ujung jari. Nah, jari itu, pundak sampai ujung jari itu tangan atau bagian mana dari tangan yang dipotong. Nah, ini butuh penjelasan lagi. Nah, hukumnya harus dikaji lagi untuk diketahui mana yang objek yang dimaksud di lafaz ini. Apakah semuanya, semua tangan, ya kan? Nah, jadi kita butuh dalilnya. Jadi yang kedua itu ada muskil. Muskil itu penunjukan maknanya belum jelas karena memiliki banyak makna. Nah, makna mana yang dimaksud? Nah, contohnya itu adalah wal mutalaqati yatarabasna bi anfusihin salah satu kuro. Nah, salah satunya jelas ya kan. Nah, kuro nih ada dua makna, yaitu suci dan haid. Nah, makna mana nih yang dimaksud? Yang ketiga itu ada mujmal. Mujmal itu adalah makna jelas tapi maksudnya belum jelas. Contoh sholat, aqimus sholah. Nah, sholat yang bagaimana? Apa aja caranya, aturannya, itu butuh penjelasan lagi. Lalu yang keempat ada mutasyabih. Mutasyabih ini lafaz yang samar maknanya dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulama sekalipun gitu kan. Sementara dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat penafsiran yang bersifat qat'i itu artinya pasti ataupun zoni terhadap lafaz tersebut. Contohnya huruf muqatta'ah dalam awal surat Shad, terus apa lagi, alif lam mim. Nah, itu kayak gitu. Itu tidak bisa ditafsirkan oleh ulama pun gak bisa, itu hanya Allah yang tahu. Jadi sekian sharing kita pada kali ini dengan tema ghair wadi dan ghair wadi. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri, saya pribadi, dan yang mendengar dan yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.